warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi di Jabar. Kembali lagi dengan saya Reva dan tentunya di kali ini kita telah menghadirkan narasumber yang kedua, yaitu beliau adalah sebagai Wakasek Kurikulum di SMKN 1 Pangandaran. Kalau tadi di pembuka kita sudah ngomong dengan kepala sekolah tentang ada kekhasan di sekolah SMK 1 Pangandaran. Untuk itu kita akan tanya-tanya lebih lanjut mengenai program-program yang hadir di SMK 1 Pangandaran. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya warga di Jabar boleh mengenalkan diri dulu terlebih dahulu, silakan Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Sidik Darmawan dan kebetulan di tahun pelajaran ini saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Bidang kurikulum. Baik, tentunya kalau bidang kurikulum ini berkenaan dengan program-program yang ada di sekolah ya. Betul Bapak. Baik jurusan-jurusannya dan Ya. lain-lain. Nah, tadi kepala sekolah sudah bilang ke saya ya, di sini teh ada yang khas tentang kemaritiman, Siap. kelautan, dan perikanan. Ada jurusan tadi apa istilahnya ya? Ada nautika dan ada teknik Teknika. kapal penangkapan ikan. Ya. Nah, itu boleh Pak Sidik boleh dijelaskan untuk dua jurusan itu atau mungkin jurusan-jurusan yang terkait, silakan. Kebetulan di SMK Negeri 1 Pangandaran itu ada 7 konsentrasi keahlian. 3 diantaranya untuk basic kemaritiman dan pengolahan hasil perikanan. Yang pertama ada NKPI. NKPI betul Pak. Di sana dipelajari terkait dengan bernavigasi kapal. Navigasi di laut. kapal. Betul. Selain itu ada dasar keselamatan di kapal. Karena kan seorang calon pelaut harus dibekali dengan dasar keselamatan di laut. Bahaya kalau misalnya kita melaut tanpa dibekali itu ya. Dasar, bagi di Jabar. betul. Kalau mau tikalap kumaha gitu. Nah, dasar renang gitu ya. Gak bisa renang. Jadi ada SOP-nya ya di situ ya. Betul. Oke, jadi yang pertama nanti tentang navigasi. Jadi navigasi itu arah mungkin ya, lebih kepada arah untuk melaut. Karena harus tahu tentang kan kalau bisa melaut masuk kayak bintang sana, bintang. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya Selain itu di NKPI juga dipelajari terkait penggunaan alat tangkap. alat tangkap Ya, juga karena ya. mereka dipelajari terkait dengan beberapa alat tangkap, terus mulai dari perbaikan dan perawatan alat tangkap Maintenance-nya tersebut. ya. Betul, Oke. di kapal. Yang selanjutnya ada jurusan TKPI Pak. TKPI ya, baik. Teknika Kapal Penangkap Ikan. Betul. Nah, di sana dipelajari terkait dengan mesinnya Pak. Mesinnya. Mesin di kapalnya terkait dengan sistem Otomatisasi, ya. terus terkait dengan sistem refrigerasi atau pendingin dari mesin atau ruangan tersebut. Wah. Seperti itu. Jadi kalau nautikanya disederhanakannya, nautika itunya di atasnya Pak, kalau teknikanya di bawahnya. Jadi bawah engineer-nya. kapal itu pasti mesin lah ya. Betul. Jadi orang-orang teknik mah udahlah belajar tentang mesin-mesin di air di kapal ya. Baik. Selain itu Pak ada jurusan APHPI, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Ya. Yang selanjutnya ada TKJ, Ya. Teknik Komputer Jaringan, RVR, Rekayasa Betul. Perangkat Lunak. Untuk di bidang otomotifnya ada Teknik Kendaraan Ringan dan TBSM dan sepeda motor. Sepeda motor ya. Jangan ada. Ya, seiring dengan kemajuan zaman, jadi ada beberapa jurusan yang tidak berkaitan dengan kemaritiman juga hadir di sini ya Pak ya. Baik. Pak, ini begitu selanjutnya ini kalau saya baca kan SMK ini siswanya memiliki kesempatan turun langsung ya ke lapangan ya Pak ya. Betul. Nah, ini maksudnya turun langsung ke lapangan itu mereka langsung melaut atau didampingi oleh warga atau didampingi oleh praktisi. Itu bagaimana Pak? Oke. Berawal dari karena kan kurikulumnya berkesinambungan ya Pak ya. Kita ajarkan kelas 1 itu dasar-dasarnya ya, ketika sudah mencapai kompeten di dasarnya dan siap itu karena ada beberapa pelatihan Pak. Kebetulan kita sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga juga seperti BP2TL, Dinas Perhubungan, dan ada yang di yang lainnya. Yang selanjutnya si anak-anak itu melakukan PKL Pak. Melakukan PKL itu di tingkat 3 atau kelas 12. Kelas 12. Betul. Nah di PKL tersebut otomatis mereka
langsung Turun di lapangan di ya? lapangan atau ke laut. Bahkan Ke sampai laut. sekarang itu teman-teman dari tingkat eh, 12 itu untuk jurusan NKPI dan TKPI sekarang sedang PKL di laut, Pak. Apa saja yang mereka lakukan pada saat turun di lapangan, Pak? Oke. Yang pertama adalah mengimplementasikan apa yang dipelajari di Sekolah, sekolah, baik. betul. Dari segi prakteknya kan langsung dengan Hmm, tapi didampingi dengan awak kapal yang mungkin sudah MOU atau beberapa betul, industri yang sudah MOU dengan sekolah seperti itu, betul. Pak. Jadi yang tadinya belajar NKPI, terus belajar tentang teknik juga penangkapan ikan ya, mereka terapkan di lapangan gitu ya. Betul, betul, betul. Dalam Baik. program PKL gitu, Pak. PKL-nya selama 6 bulan di kapal, Pak. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan juga, Pak. Apakah ada inovasi atau penelitian yang sedang dikembangkan oleh siswa SMK Pangandaran, khususnya di bidang kelautan dan perikanan ini, Pak? Betul, Pak. Eh, kita melihat perkembangan, Pak, yang ada di Hmm. bidang kemaritiman sendiri sekarang sudah bisa memanfaatkan digitalisasi atau menggunakan IoT ya, Pak. IoT. Teman-teman di sini kita coba untuk berkolaborasi dengan jurusan-jurusan yang lain seperti RPL, bahkan ada pemrograman berkolaborasi sehingga ada beberapa project yang Hmm. skalanya masih sederhana tapi Betul. mungkin nanti menjadi bisa dikembangkan lebih baik lagi, Iya. terutama misalkan perkiraan cuaca atau Betul. misalkan ada informasi-informasi terkait dengan kelautan Kelautan ya. seperti itu. Mendeteksi banyaknya ikan di mana. Betul. Orang RPL yang bikin softwarenya. Terus mungkin navigasi juga bisa dikembangkan oleh Betul, anak-anak betul. RPL ya. Betul, betul. Gitu navigasi terus kayak seperti suhu air Betul, dan Pak. lain-lain ya. Ada seperti itu. Jadi Jadi kita sistemnya nggak independen jurusan gitu, Pak. Jurusan, Kalau betul. terkait dengan inovasi kita digabungkan, Pak. Iya, berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan Betul. jurusan lain sehingga produk ini utuh gitu, Pak. Saling melengkapi seperti itu, Pak. Nah, kalau melihat di iklimnya atau di Pangandaran ini ya Pak ya, Betul, betul. demografisnya di Pangandaran ini, apa sih tantangan terbesar untuk jurusan kelautan dan perikanan ini Pak di sini Pak? Oke, yang pertama mungkin tadi, Pak, perubahan iklim yang mungkin ekstrimnya mungkin Bapak tadi lihat di sini. Hmm, Pagi-pagi cerah, tiba-tiba betul. sekarang Mendung, mendung gitu betul ya. kan. Itu menjadi tantangan juga Pak buat teman-teman di lautan khususnya. Terus penggunaan ini Pak, tantangan-tantangan yang gimana ke depan itu penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Betul. Terus seperti halnya ada penggunaan alat yang seperti gillnet itu kan sudah menggunakan ramah lingkungan. Terus penangkapan yang tidak bertanggung jawab secara kualitas maupun kuantitas. Jadi belum waktunya ditangkap ikan, Sudah ditangkap. sudah ditangkap. misalkan. Atau ini ikan sudah cukup nih, lebih dari cukup, tapi over Iya, penangkapannya. Nah iya. itu juga memang jadi tantangan ya. Tantangan seperti itu. Terus apa lagi nih Pak? Apakah ada tantangan lain selain itu? Yang pertama yang selanjutnya adalah pencemaran lingkungan, Pak. Pencemaran Iya, lingkungan betul. yang secara tidak langsung sehingga misalkan menjadi salah satu faktor kualitas air menjadi menurun. Betul, seperti ya. itu ya. Jadi Kalau airnya tercemari, menjadi ikan yang di situ pun jadi kurang ya. ya pindah ya Pak, Pindah, mencari betul. ekosistem yang lebih sehat. Betul. Seperti itu. Betul sekali. Baik, Pak Sidik, kita berlari ke pertanyaan berikutnya. Ini berkenaan dengan hukum fisika bekerja di dunia maritim ya. Betul, betul, betul. Nah, misalnya bagaimana kapal besar itu bisa mengapung nih meskipun adanya berbobotnya sangat ratusan ton Ton gitu gitu ya, ya. tapi bisa mengapung di atas air yang ya mungkin dalamnya nggak terlalu dalam Iya, seperti iya. di tengah-tengah gitu. Nah itu bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Terima kasih Pak. Kalau secara teori hukum yang bersangkutan itu berhubungan dengan hukum Archimedes ya Pak ya. Archimedes. Iya, jadi kenapa mengapung? Karena gaya apungnya lebih tinggi dari gaya beratnya. Gitu, Pak. Contoh kasus misalkan kita punya aqua. Nah, kenapa daya apung itu? Dari mana daya apung itu? Karena di dalam kapal itu ada ruangan, Pak. Ada ruangan. Ada ruangan-ruangan Iya, kosong betul, seperti kosong. itu. Sederhananya gini Pak, ketika aqua itu penuh diisi air, kita lempar ke air itu akan Mengapung. tenggelam, Tenggelam, ya, ya. Pak. Tapi kalau airnya Dikeluarkan, dikeluarkan, ya betul. pasti akan Mengapung. mengapung. Itu sederhananya seperti itu. Untuk berikutnya Pak Sidik, ini ada Siap. pertanyaan yang mungkin
di sekolah itu pasti ada jurusan apa, pelajaran ekstrakurikuler ya, di luar Ekstrakurikuler, jurusan ya. pokok ya, Betul, di betul. luar pelajaran yang pokok. Nah, ini ada ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kemaritiman, apa nih Pak yang ada di sekolah? Kebetulan di SMK 1 Pangandaran ada beberapa ekstrakurikuler yang khusus untuk mendukung kompetensi anak. Yang pertama itu adalah basic, Pak. Basic Betul. di sana teman-teman belajar terkait dengan safety tadi, terus Iya, berenang dan betul. sebagainya. Dan latihan secara fisik juga, Mhm. mental. Yang selanjutnya ada kepecinta alaman, Pak. Pecinta Bisa alam. muraya mungkin tadi Bapak Kepala Sekolah menyebutkan ya, Ya, teman-teman sudah melakukan konservasi 1000 penanaman penanaman pohon mangrove pohon mangrove gitu ya. ya. Mungkin kemarin juga mendapatkan hadiah 5 juta Wah, dari dari eventnya itu gitu. wah luar biasa ya. Dan mungkin sekarang akan ikut lomba di tingkat provinsi dan mudah-mudahan ikut ke Ke nasional nasionalnya ya. yang insya Allah akan dilaksanakan di Bali seperti itu. Oke. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir nih Pak Sidik, kalau misalkan ada siswa SMP yang ingin masuk di SMKN 1 Pangandaran nih, bagaimana caranya? Ingin tahu lebih dekat dengan SMK 1 Pangandaran dan caranya untuk bisa mendaftarkan di sini bagaimana? Bagi teman-teman siswa SMP yang berminat untuk masuk ke SMK 1 Pangandaran, itu kita merupakan jalur resmi, Pak, dan Betul. mungkin udah langsung diatur oleh Disdik Jabar. Iya. Dan mungkin bisa teman-teman untuk update-nya bisa lihat di website atau resmi sekolah atau media sosial dari sekolah. Mungkin Sekolah. nanti untuk jadwal dan sebagainya mungkin udah ada template dan teknisnya mungkin Betul, sama betul. saja seperti itu. Seperti itu mungkin, Pak, untuk di Baik, luar biasa ya. Baik, warga Distrik Jabar di season yang kedua ini luar biasa. Terima kasih Pak Sidik selaku sama-sama, Pak. Wakasek Kurikulum dari SMKN 1 Pangandaran yang telah menjelaskan berbagai macam program dan tentunya mudah-mudahan informasi ini menjadikan sebuah informasi yang berharga untuk warga Distrik Jabar. Kalau pengen tahu tentang kemaritiman, kemana lagi? Ya ke SMKN 1 Pangandaran tentunya ya. Baik, terima kasih Pak Sidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.